Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Anugerah ini membuat Indonesia seringkali disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa. Deretan gugus kepulauan tropis yang menjadi manifestasi surga di belahan timur dunia. Namun, sebagai konsekuensinya, Indonesia seringkali pula menjadi tempat berlangsungnya peperangan. Perang untuk kuasa atas Nusantara beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perang yang selalu saja berulang pada setiap periode sejarah bangsa penghuni Nusantara. Satu di antaranya adalah Perang Puputan. Perang sampai titik darah penghabisan. Secara kontekstual, Perang Puputan di Pulau Bali terjadi untuk pertama kali pada tahun 1906 yang dikenal sebagai Puputan Badung. Perang antara kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal J.B. van Hulst yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip Pax Nirlendika di Pulau Bali. Sesungguhnya itu dalam kerangka penyatuan. Jadi penyatuan Indonesia oleh Belanda dalam Pax Nirlendika yang tadi saya sampaikan, itu semua Belanda sudah berusaha untuk menguasai dan memerintah. Jadi Indonesia, Nusantara ini, pada tahun itu, awal abad ke-20, semuanya hanya Bali yang masih belum dipegang betul. Yang lain-lain sudah dipegang oleh Belanda. Timor juga tahun 1915 baru dikuasai habis. Timor itu. Bali ya 1906 baru. Nah, dalam kerangka itu Belanda berusaha mencari-cari alasan untuk bisa melakukan penekanan terhadap raja-raja di Bali, masyarakat Bali dengan melakukan itu. Jadi awalnya tawan karang, itu kapal-kapal yang berlabuh di pantai, sungguhnya tidak dibolehkan di Bali, nyelonong begitu. Jadi itu harus melapor pada raja. Ada aturan antar daerah itu ada di Nusantara ini. Tapi Belanda sudah nyelonong begitu saja, tidak bisa disalahkan. Nah, ketika kalau ada begitu, biasanya tradisinya barang-barang orang itu dirampas, atau diambil, diinterogasi dulu seperti apa ini begitu. Nah, itulah yang terjadi di Sanur. Di Sanur pada itu kapal Sri Komala, dia datang ke situ, terdampar lah. Ketika terdampar, seperti tradisi masyarakat Sanur, lalu ya menggerebek ke dalam. Nah, disitulah terjadi ya dialog sungguhnya. Menurut masyarakat Sanur, di bawah perbekalnya mengatakan tidak ada rakyat yang mengambil barang-barang itu. Sungguhnya ingin menolong. Yang punya kapal berdalih bahwa kapalnya dirampas. Tapi sungguhnya sebelumnya mereka terdampar di situ. Begitu. Dirampas dan itu dibela oleh Belanda. Ternyata memang kapal itu juga menggunakan bendera Belanda. Berarti ada kerjasama begitu. Di situ letaknya. Jadi manipulasi atau akal-akalan terjadi oleh Belanda untuk dapat saja menyalahkan raja-raja begitu. Saya pikir seperti itu. Terjadi perlawanan di situ, sungguhnya dicoba terus. Ketika di Sanur terjadi demikian, maka raja dituntut oleh Belanda supaya mengembalikan berapa, kalau tidak salah 750 gulden. Untuk membuktikan mereka benar-benar tidak bersalah, 2.800 rakyat Sanur bersumpah di sebuah pura bahwa mereka tidak merampas isi kapal.
Sehingga Raja Badung kala itu, I Gusti Ngurah Made Agung, yang bergelar I Gusti Ngurah Gede Denpasar, menolak untuk membayar denda itu. Raja sungguhnya bukan karena uang, kalau uang barangkali ada. Sampai dalam wawancara saya di Puri Denpasar, tercetus cerita bahwa pada suatu malam ketika terjadi negosiasi begitu, ada utusan Belanda, kurir pemerintah Belanda, datang ke Puri diam-diam. Tuanku Raja, apakah tuanku memang tidak punya uang untuk menebus itu? Kalau tidak punya uang, kami berikan uang untuk nebus. Meskipun telah diultimatum, Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu 9 Januari 1905. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan kapal angkatan laut mereka ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Blokade ini menimbulkan banyak kerugian bagi kerajaan Badung, sehingga Raja Badung menuntut balik pemerintah kolonial atas kerugian akibat blokade itu. Upaya diplomasi pun dijalankan, namun gagal. Akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan pasukan perang mereka ke Pulau Bali. Ancaman dari Gubernur Jenderal di Batavia tidak sedikit pun mengubah pendirian Raja Badung. Sekalipun pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk melakukan ekspedisi militer pada tanggal 4 September 1906, Raja Badung telah siap menanggung resiko demi membela kedaulatan kerajaan. Didahului pernyataan sumpah menurut agama Hindu, Raja dan rakyat Badung lebih yakin untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. 12 September 1906, ekspedisi militer kelima Belanda tiba di Selat Badung dengan armada berjumlah 16 buah kapal, yaitu 9 buah kapal perang dan 7 buah kapal pengangkut. Seluruh personel yang ikut dalam ekspedisi itu berjumlah 3.053 orang, terdiri atas 2.312 orang serdadu militer dan 741 orang sipil, termasuk pula wartawan-wartawan perang. Sore harinya, pihak Belanda mengirim kurir untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung agar menyerah dalam tempo 2 kali 24 jam. Ultimatum ini ditolak tegas, sehingga pasukan Belanda mulai menyerbu kerajaan Badung. Pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean Sanur diduduki, kemudian dijadikan benteng pertahanan untuk melakukan serangan ke arah Puri Kesiman, yang menjadi benteng terdepan kerajaan Badung. Meskipun dihujani tembakan meriam, segenap rakyat Badung telah siap berperang. Mereka bersiaga di benteng-benteng pertahanan di depan Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemetutan. Dengan gagah berani, tanggal 15 September 1906, Laskar Badung yang dipimpin I Gusti Gede Ngurah Kesiman menyerang benteng pertahanan Belanda di desa Sanur. Terjadi pertempuran hebat yang memakan korban di kedua belah pihak. Esok harinya, pada tanggal 16 September 1906, 2 batalion tentara Knil di bawah pimpinan Roos van Toningen bergerak meninggalkan benteng pertahanan mereka ke arah desa Panjer dan Sesetan. Sebagian pasukan yang lain bergerak ke arah Kesiman. Sepanjang perjalanan, pasukan Hindia Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan Laskar Badung. ...19 September 1906,
pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan 3 batalion menyerang Puri Kesiman. Datang pasukan lagi di sana, ngebom dari jauh, dibiarkan oleh raja. Tidak dilawan, tapi dibiarkan saja. Nah, terus berhari-hari begitu rupanya. Lalu raja di Denpasar bersiap terus untuk menghadapi persoalan itu. Dan ketika dibom terus memang tidak. Tapi di daerah-daerah banyak tantangan, banyak perlawanan juga. Tapi karena senjata modern ya kalah aja. Terus saja nerobos bisa sampai ke Kesiman, dekat Puri begitulah. Di Puri, di Kesiman terjadi perlawanan, terjadi saling bunuh juga antara yang mungkin pro ingin Belanda barangkali dan yang memang membela raja. Mengetahui Belanda telah menaklukkan Puri Kesiman, malam harinya di Puri Denpasar, Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar mengumpulkan seisi Puri dan rakyatnya. Pada waktu itu raja mengumpulkan semua rakyat Badung, rakyatnya yang dikuasai, kumpulkan semua, diberi wacana bagaimana kalian ini kita akan puputan. Sekarang habis-habisan, itu pada mati. Siapa yang berani ikut silahkan, kalau tidak berani jangan ikut. Ini kita akan puput, akan selesai, mati atau hidup. Esok harinya, Kamis pagi, tanggal 20 September 1906, dengan berpakaian serba putih, tua muda, lelaki maupun perempuan, serentak turun bersama raja untuk berperang. Tanpa rasa takut, dengan peralatan perang seadanya, rakyat dan raja melawan tentara kolonial Hindia Belanda. Jadi perang. Nah, dalam perang itu memang rakyat Badung, pengikut raja memang sepertinya membabi buta. Tidak tahu taktik perang, tidak tahu strategi, tapi sudah harus lawan itu. Dia bunuh atau kita dibunuh, siap gitu. Nah, disitulah kesannya pada bacaan-bacaan arsip Belanda sempat serdadu Belanda juga tertegun, berpikir keras apa saya harus nembak atau tidak. Karena rakyat bersama rajanya sudah maju terus dengan tombaknya, maju terus nyerang gitu. Sudah dengan peringatan senjata ke atas, tidak digubris, maju terus begitu. Dan sampai merujak dekat. Nah, karena sudah terlalu dekat, maka terpaksa ditembak oleh Belanda. Itulah berhamburan korban begitu. Tak butuh waktu lama bagi Belanda untuk menaklukkan Puri Denpasar. Didukung dengan tembakan meriam dari kapal perang di pantai Sanur, kira-kira pukul 12 siang, Belanda berhasil membumi hanguskan Puri Denpasar. Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar gugur. Setelah Puri Denpasar berhasil ditaklukkan, tentara kolonial Hindia Belanda terus bergerak maju, menyerang Puri Pemecutan yang terletak di sebelah barat Puri Denpasar. Tentara Belanda kembali menghadapi perlawanan sengit dari Raja Pemecutan. Adalah pasukan Belanda ke Pemecutan, atau Pemecutan Puri yang di sebelah barat itu. Di Pemecutan juga sudah diintai oleh pasukan Pemecutan, karena ada dua raja pada waktu itu, sama-sama siap di istananya sendiri gitu. Jadi begitu ada sungai, begitu turun, naik sungai, disitulah diserang oleh pasukan Puri, pasukan raja. Banyak korban para pasukan berkuda korban. Nah, tapi juga karena pendukung pasukannya banyak, memang bisa juga naik. Jadi ke Puri berhadapan dengan pasukan Puri yang memang siap mati juga. Pukul 6 sore, Puri Pemecutan, benteng terakhir kerajaan Badung, berhasil diduduki pasukan Belanda. 20 September 1906, kerajaan Badung jatuh ke cengkeraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekitar 3.000 orang tewas dalam perang Puputan Badung. Perang ini adalah puncak perlawanan raja dan rakyat Badung terhadap penjajah Belanda. Dalam catatan Bali sampai 3.000-an yang meninggal
orang Bali, tapi Belanda tidak seberapa. Ada sih, saya tidak hafal. Itu ada. Nah, tapi kalau catatan Belanda menyebut sekitar 1.500-an ada yang meninggal. Itulah semangat Puputan di situ, dan memang ini menjadi simbol perjuangan, lalu sampai sekarang dipakai simbol perjuangan. Jadi Puputan habis-habisan, perang sampai habis-habisan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bali bersama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan tergabung dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur I Gusti Ketut Puja. Di Pulau Bali, meski Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun sikap mereka tak segera melunak pada pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan untuk mencegah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap menyegel pesawat-pesawat radio di Pulau Bali, sehingga berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru dapat diketahui warga Bali 6 hari kemudian, ketika I Gusti Ketut Puja tiba kembali di Bali pada tanggal 23 Agustus 1945. Rakyat Bali pun menyambut berita kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Di kota Singaraja dan Denpasar, para pemuda merespon dengan antusias. Untuk mendukung proklamasi kemerdekaan, para pemuda membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI pada tanggal 31 Agustus di Denpasar. Selain itu, dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Mereka inilah yang gencar menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Pulau Bali. Terdengarnya beberapa hari, jadi beberapa hari kemudian terdengar itu. Ketika sudah terdengar, lalu tokoh-tokoh Republik yang terpelajar, yang bekas sekolah pelajar jadi menjadi tentara pelajar sebelumnya, itu sudah mulai bergerak, seperti melakukan kampanye show ke daerah-daerah, juga mendekati raja-raja yang dulunya tunduk. Untuk kita sekarang sudah merdeka, kita sudah menjadi Indonesia, mari kita dukung perjuangan kemerdekaan ini. Ada proklamasi menjadi Indonesia, kita dukung. Itu kampanye awal. Ketika sudah dengar, maka tokoh-tokoh Republik di Bali itu kampanye show ke daerah-daerah. Segenap rakyat Bali terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia, termasuk pula seorang pejuang Bali bernama I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Petang, Badung, Bali. Setelah lulus sekolah menengah pertama, dia masuk sekolah kader militer Prayoda Bali, kemudian melanjutkan pendidikan perwira cadangan di Magelang dengan pangkat Letnan II. Saat pendudukan Jepang, ia lebih memilih bekerja sebagai pegawai biasa daripada bergabung menjadi tentara pembela tanah air atau PETA yang dibentuk oleh Jepang. Setelah kabar Indonesia merdeka sampai di Bali, I Gusti Ngurah Rai bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diangkat menjadi komandan. pada 18 Februari 1946, kelompok sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNE datang ke Pulau Bali. Mereka berdalih menjadi badan yang akan melucuti persenjataan tentara Jepang yang saat itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tanpa pertempuran, tentara sekutu berhasil menduduki Bali. Jepang pun secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Mayor Jenderal Mansor, Komandan AFNE wilayah Jawa Timur, Bali dan Lombok. Keadaan berubah pada 2 Maret 1946 ketika pemerintahan Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dan batalion awak kapal Gajah Merah yang dipimpin Letkol Infantri F.H. Termulen mendarat di Sanur.
Tentara yang awalnya datang untuk menggantikan tentara Inggris, ternyata dengan cepat menduduki kota-kota di Pulau Bali dan menangkap para pemuda pro kemerdekaan. Suasana Bali kembali tegang. Gajah Merah itu kan tentara Belanda yang diistirahatkan lah selama pendudukan Jepang itu di Siam, yang diistirahatkan istilahnya. Tapi begitu Sekutu menang, ya ini yang dikirim ke daerah sini, daerah Sunda kecil ini, termasuk Bali lah di situ. Itu yang dikirim, sehingga ya, orang-orang yang tadinya ya ini keberingasan itu muncul. Ya, disitulah terjadi istilahnya insiden-insiden. Sejak kedatangan tentara Gajah Merah, perjuangan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan semakin berat. Apalagi para personel pemerintahan Hindia Belanda atau Nika berhasil mendekati sebagian raja-raja Bali untuk bekerja sama menentang kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendirikan Laskar Anti-Republika. Belanda bermain mata dengan raja-raja, sehingga Nika itu memperoleh dukungan dari raja-raja, sebagian besar raja-raja. Ya, sebagian besar saya katakan. Ada raja yang mendukung Republik juga. Nah, disitulah terjadi ketegangan, mulai tegangan antara orang Bali dengan orang Belandanya sendiri, orang Bali dengan orang Bali sendiri, pemimpin orang Bali dengan raja-raja dan sebagainya. Di Yogyakarta di bulan Januari, I Gusti Ngurah Rai bertemu Presiden Soekarno dan para pimpinan TKR. Akhirnya, Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo berjanji mengirimkan bantuan senjata dan personil ke Pulau Bali. 4 April 1946, setelah diangkat sebagai Komandan Resimen Tentara Republik Sunda Kecil dan mendapat bantuan personil dan senjata, I Gusti Ngurah Rai kembali ke Pulau Bali. Namun Belanda yang menjaga ketat titik-titik pendaratan di Pulau Bali membuat pertempuran kembali berkecamuk. Kembali lagi ke Bali, artinya dari Banyuwangi menyeberang. Ini sering di dalam lalu lintas Jawa Bali itu Belanda melakukan patroli di Gilimanuk itu kan, sepanjang pantai-pantai yang disinyalir sebagai tempat pendaratan itu dijaga ketat. Nah, sehingga ya pernah terjadi rombongan Rai itu bisa kembali lagi ke Banyuwangi karena dijaga ketat. Nah, itu mencari hari-hari, malam hari atau apa, sampai bisa masuk ke Bali. Selain rombongan tentara I Gusti Ngurah Rai, pada hari yang sama, 138 orang tentara bantuan dari Pulau Jawa yang dipimpin Kapten Markadi juga diberangkatkan dari Pelabuhan Banyuwangi ke Pulau Bali. Itu yang disebut pasukan M. Ini yang memperkuat pertahanan Bali itu. Tapi setelah perjalanan Juni-Juli itu Markadi kan sudah terpencar semua. Markadi kembali ke Jawa. Itu kembali ke Jawa itu ditembakin juga. Markadi selamat, tapi teman-temannya ada yang tewas di laut. Sesampainya di Pulau Bali pada 14 April 1946, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan. Di daerah Munduk Malang, daerah terpencil di Tabanan, berbagai badan perjuangan bergabung di markas besar umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Tentaranya beberapa saja. Tidak banyak. Ya, yang banyak kan yang PRI itu, PRI atau Pesindo itu kan. Itu sehingga jumlahnya awal itu menurut catatan itu sekitar 800 orang. Ini terjadi likuidasi antara tentara dengan sipil. Artinya organisasi tentara, TRI, dengan organisasi sipil itu, PRI sama Pesindo itu. Ya, itu bergabung dia, berlikuidasi, membuat sebuah badan perjuangan. Nah, ini badan perjuangan yang diberi nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI itu. Ini yang melakukan gerakan perlawanan terhadap tentara Nika, artinya pemerintah Nika, ya, yang didukung oleh raja-raja sudah mulai di situ.
Ini saya katakan tadi kan konflik, tegangan konflik. Ini semakin kuat konflik itu terjadi bulan April, Mei, Juni. Ya, ini Juni diputuskan. Nah, ini April, Mei ini sudah jadi kontak-kontak senjata. Itu namanya sudah mulai gerakan perang gerilya, sudah mulai itu. Sudah mulai meletus, perang konflik itu sudah menjadi perang. Artinya perlawanan gerilya lah itu. Ya, di Tabanan, Tangsi Tabanan ini terjadi kontak senjata. Di bawah komando I Gusti Ngurah Rai, berkali-kali para gerilyawan menyerang pos-pos Nika. Selama 1 bulan, setidaknya terjadi 5 pertempuran sengit. Masifnya serangan membuat gelisah para serdadu Belanda. Akhirnya pada tanggal 3 Mei 1946, J.B.T. Koning, Kapten Infanteri Kerajaan Belanda, mengirim surat dan ultimatum agar Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai mau berunding. Tidak ada ketakutan. Tanggal 18 Mei 1946, ajakan berunding dan ultimatum Belanda dibalas surat penolakan. Untuk menghadapi serangan Belanda, pada tanggal 1 Juni 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya memutuskan bergerilya dengan cara long march ke arah Bali Timur. Pak Rai memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh, itu long march itu istilahnya kan. Penulis menyatakan itu dikatakan perjalanan jauh itu long march. Long march ya kalau saya dimulai dari Gunung Batu Karu sampai ke Gunung Agung, itu sepanjang itulah perjalanan itu dilakukan oleh Ngurah Rai untuk apa? Untuk memecah pertahanan Belanda di barat supaya menghadapi ini pasukan ini. Mau istilahnya hipotesanya Pak Rai. Tapi Belanda tidak mau begitu, ya barat tetap dipertahankan sehingga bantuan dari Jawa itu bolak-balik lagi tuh. Angkatan laut itu ada yang lolos, ada sehingga terjadi juga perang laut itu kan, perang Selat Bali itu kan perang laut itu. Pasukannya Makadi yang terjadi kontak senjata itu. Ya kontaknya ada yang tewas juga, Belanda juga lari juga karena kapalnya bocor kembali ke Gilimanuk. Itu peristiwa itu seperti itu. Dan Ngurah Rai ternyata ya diburu terus sepanjang Batu Karu ke Gunung Agung itu kan mengelalui ya ini Batu Karu ini Tabanan kan, Tabanan daerah Buleleng kan, itu Buleleng, Badung Utara, Bangli ini sepanjang ini Bangli, Karangasem itu daerah itu kan. Tapi Batu Karu Gunung Agung itu seperti itu. Itulah Bali itu di sisi utara itu dijadikan basis perjuangan perjalanan panjangnya Ngurah Rai pada bulan Juni sampai Juli. Marah atas jawaban I Gusti Ngurah Rai, Belanda terus memburu pasukan pejuang. Sepanjang perjalanan sering terjadi kontak senjata. Puncaknya pada tanggal 7 Juli 1946 di Tanah Aron, Karangasem, terjadi pertempuran yang menewaskan 86 tentara Belanda. Setelah kemenangan gemilang di Tanah Aron, dalam keadaan kelelahan dan kelaparan, pasukan I Gusti Ngurah Rai terus bergerak. Karena bekal yang terus menipis, akhirnya pada tanggal 23 Juli 1946, I Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat dan memutuskan untuk memecah pasukan menjadi kesatuan kecil dan memutar kembali ke arah barat. Linggarjati itu kan tahun 46 ya, 15 November 46. Jadi pada waktu itu di Bali kan sudah terjadi tekanan-tekanan militer. Jadi yang Ngurah Rai bertahan, saya setia pada pimpinan pusat di Jakarta. Itu jawabannya. Jadi kalau mau urusan diplomasi, silakan di pusat, jangan saya. Di sini tugasnya mengamankan situasi di daerah. Itu jawabannya. Tegas beliau itu. Jadi tidak mau diplomasi. Jadi ada pusat yang punya urusan diplomasi bilangnya. Jadi kita akan sudah tunduk dengan pusat soal keamanan. Kalau Anda di sini mengacau, membuatkan ricuh, maka kami akan hadapi sampai mati. Itu komentarnya pada tokoh Belanda, pemerintah Belanda yang mana. Pikiran beliau sudah satu dengan Republik.
persoalan raja-raja membentuk NIT nantinya itu lain. Tanggal 18 November 1946, 2 hari sebelum terjadi perang besar di Tabanan, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan Debes sepakat untuk menyerang dan melucuti senjata di tangsi polisi Belanda di kota Tabanan. Dibantu oleh Wagimin, komandan polisi Nika yang memihak pemuda pejuang, tangsi dengan mudah ditaklukkan. Tangsi itu sungguhnya itu malam hari diambil. Itu karena sasarannya mencari senjata. Kepala polisi di situ, Wagimin namanya, sempat dibujuk oleh seorang wanita yang memang ikut berjuang. Pak dibujuk di mesin bahwa sekarang kita sudah merdeka begini, kita harus siaplah membela kawan-kawan di sini sudah kompak untuk bergerak menghadapi kekuatan lawan. Karena itu Pak Wagimin itu orang Jawa, ya siap membantu. Dari situlah jadi dibiarkan tangsinya terbuka, malam-malam diambil senjatanya di bawah pengawasan dia lalu keluar. Karena itu Pak Wagimin juga diserang oleh Belanda sampai meninggal gitulah. Serbuan terhadap tangsi polisi Belanda di Tabanan membuat Kapten JBT Konig marah besar. Tanggal 19 November 1946, pasukannya mulai mengepung markas pasukan I Gusti Ngurah Rai di Desa Marga, Tabanan. Pagi harinya pada tanggal 20 November 1946, untuk menghindari korban dari masyarakat sipil, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bergeser dari pemukiman ke lahan pertanian. 20 pagi udah patroli Belanda datang. Nah, ini terdesak ini. Artinya pasukan inti ini terdesak. Nah, lalu membuat stealing, membuat pertahanan di desa ini, di tempat sekarang Taman Punyaan Bangsa ini. Istilahnya itu kan sawah itu, bahasa Balinya umekang namanya itu. Itu ditumbuhi pohon jagung itu, di situ bertahan. Pasukan Ciung Wanara ini bertahan. Tapi Belanda sudah mengurung. Desa Marga ini sudah dikurung dari berbagai penjuru itu sudah dikurung. Di tanggal 20 itu sudah mulai bombardir lagi. Dikurung, tembak-menembak terjadi juga. Ya, ada korban, Belanda ada korban, di Republik satu persatu korban juga. Bombardir semua. Ya, sampai siang terjadi. Mungkin sampai sore lah itu. 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai yang kala itu berumur 29 tahun gugur bersama pasukannya dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebuah perang membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Perang yang dikenal sebagai Perang Puputan Margarana.